Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamilah dengan NIM 11920600073 dari kelas 5B Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video ini saya akan membahas mengenai struktur dan fungsi lipid. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pengertian lipid. Nah, lipid adalah sekelompok senyawa non-heterogen yang meliputi asam lemak dan turunannya, lemak netral atau trigliserida, fosfolipid, serta sterol. Nah, lipid ini memiliki arti lain sebagai kelompok besar biomolekul dengan gugus fungsional karboksil, min COOH atau gugus ester min COOR yang tidak dapat larut dalam air, tapi larut dalam larutan nonpolar seperti ether, aseton, bensin, karbon tetraklorida, dan lain sebagainya. Nah, lipid ini akan larut dalam pelarut organik seperti aseton, alkohol, kloroform, ether, dan benzena. Nah, masih dalam pengertian lipid ini juga merupakan kelompok makromolekul dengan jenis senyawaan yang beragam. Termasuk di dalam kelompok lipid ini adalah lemak, minyak, steroid, dan wax. Nah, dalam berbagai senyawaan ini dikategorikan ke dalam kelompok lipid bukan karena kemiripan struktur kimia, tetapi karena kemiripan sifat fisiknya, yaitu yang pertama ada sukar larut dalam air, dan kedua larut dalam pelarut non-polar seperti ether dan kloroform. Nah, lipid ini juga merupakan sumber nutrisi yang sangat penting bagi tubuh, bukan hanya karena pembakarannya yang menghasilkan jumlah energi yang tinggi, tapi juga karena perannya dalam melarutkan vitamin yang hanya larut dalam lemak dan juga kandungan asam lemak esensi. Kemudian sifat lipid. Nah, sifat yang dimiliki lipid yaitu meliputi 4 sifat berikut ini. Yang pertama, hidrolisis dari lipid akan menghasilkan asam lemak yang berperan pada metabolisme tumbuhan dan hewan. Yang kedua, lipid itu tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti benzena, ether, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida. Yang ketiga, lipid itu mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen. Beberapa jenis lipid juga memiliki kandungan nitrogen dan fosfor. Kemudian yang keempat, yaitu lipid tidak mempunyai satuan yang berulang, tidak seperti karbohidrat dan protein. Kemudian, lipid memiliki fungsi sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh, pembentuk sel, sumber asam lemak esensial, alat pengangkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memberikan rasa kenyang dan kelezatan, juga sebagai pelumas dan menjaga suhu tubuh kita. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai klasifikasi pada lipid. Nah, lipid ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama lipid sederhana atau simple lipid, yang kedua ada lipid kompleks atau complex lipid, dan yang ketiga yaitu turunan lipid atau derivative lipids. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Apa sih lipid sederhana itu? Lipid sederhana adalah ester gugus asam lemak atau sering disebut juga sebagai gugus asil dengan molekul alkohol gliserol. Nah, lipid sederhana itu dapat berbentuk monogliserida, digliserida atau trigliserida, atau disebut juga dengan triacylglycerol. Nah, trigliserida ini merupakan lipid yang tersimpan dalam sitoplasma sel-sel adiposa. Nah, kemudian yang kedua, lipid kompleks atau kompleks lipid. Nah, merupakan ester gugus asam lemak dengan molekul alkohol. Lipid kompleks ini juga berikatan dengan molekul yang lain seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu. Asam lemak itu tidak hanya mengalami proses esterisasi menjadi molekul lipid yang lebih kompleks, tapi juga dapat mengalami proses transformasi metabolik menjadi senyawa-senyawa baru yang disebut sebagai turunan lipid. Kemudian yang ketiga yaitu turunan lipid. Nah, turunan lipid dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar seperti eikosanoid, isoprenoid, badan keton atau keton bodies, dan sebagainya. Nah, setelah klasifikasi lipid, di dalamnya itu terdapat jenis-jenis lipid.
Nah, yang akan kita bahas dalam jenis lipid ini terdapat 5 jenis. Yang pertama, asam lemak. Yang kedua, trigliserida. Yang ketiga, fosfolipid. Yang keempat, hormon steroid. Dan yang kelima, vitamin. Nah, yang pertama ini adalah asam lemak. Asam lemak ini merupakan asam karboksilat alifatik. Asam-asam lemak dalam tubuh itu umumnya ditemukan dalam bentuk ester, baik dalam lemak maupun minyak. Nah, asam lemak yang terdapat dalam lemak alami merupakan asam lemak dengan jumlah atom karbon genap, di mana rantai karbonnya itu dapat berupa rantai jenuh atau tidak mengandung ikatan ganda, ataupun tidak jenuh dan mengandung satu atau lebih ikatan ganda. Nah, asam lemak ini dinamakan berdasarkan hidrokarbon pembentuknya. Nah, penamaan atau nomenklatur asam lemak yang paling umum digunakan adalah berdasarkan jumlah dan pengaturan hidrokarbon dalam asam lemak dan diakhiri dengan OAT. Nah, pada asam lemak jenuh, penamaannya diakhiri dengan anoat. Contohnya adalah asam oktanoat, anoat. Nah, sementara asam lemak tidak jenuh diakhiri dengan enoat. Contohnya yaitu asam oktodekanoat atau asam oleat. Kemudian asam lemak jenuh di dalamnya itu tidak mengandung ikatan ganda. Nah, asam-asam lemak jenuh dapat dipandang sebagai turunan dari asam asetat CH3-COOH, di mana secara bertahap gugus min CH2 ditambahkan antara gugus terminal min CH3 dan gugus fungsi COOH. Asam lemak dengan deret atau karbon yang sangat panjang atau asam lemak tingkat tinggi ini ditemukan terutama pada lilin dari beberapa tanaman dan hewan juga telah diisolasi asam lemak dengan rantai bercabang. Kemudian asam lemak tidak jenuh mengandung satu atau lebih ikatan ganda. Nah, asam-asam lemak tidak jenuh dapat dibagikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu asam lemak tunggal atau monounsaturated fatty acid atau mengandung satu ikatan ganda. Yang kedua, asam lemak tidak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acid mengandung 2 atau lebih ikatan ganda. Dan yang ketiga yaitu eicosanoid merupakan turunan dari asam lemak polyenoat rantai 20 atau eicosa. Eicosanoid ini terdiri dari prostanoid, leukotriene, dan fripoxin. Nah, termasuk di dalam prostanoid ini adalah prostaglandin dan prostacyclin dan juga tromboxan. Yang kedua yaitu trigliserida. Nah, lipid sederhana yang terdiri atas asam lemak adalah triacylglycerol atau trigliserida. Triacylglycerida terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Nah, asam lemak pembentuk trigliserida dapat terdiri dari jenis yang sama atau campuran 2 bahkan lebih asam lemak. Gugus hidroksil polar pada gliserol dan gugus karboksil polar pada asam lemak akan membentuk ikatan ester. Nah, trigliserida yang terbentuk bersifat nonpolar, hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Kemudian trigliserida ini juga merupakan cadangan makanan yang kaya akan energi. Pada vertebrata, trigliserida disimpan dalam bentuk lemak di dalam sel, sedangkan tumbuhan menyimpan trigliserida ini dalam benihnya. Enzim lipase dapat menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak untuk menghasilkan energi. Keuntungan trigliserida ini sebagai cadangan makanan dibandingkan dengan glikogen atau fatty adalah: yang pertama, atom karbon pada asam lemak lebih mudah direduksi daripada sakarida, sehingga proses oksidasi trigliserida ini lebih banyak menghasilkan energi 2 atau lebih kali lipat dibandingkan dengan polisakarida. Kemudian keuntungan yang kedua, trigliserida bersifat hidrofobik dan anhidrat, sehingga organisme yang menimbun lemak sebagai cadangan makanan tidak memiliki berat ekstra yang disebabkan oleh hidrasi air. Yang ketiga yaitu fosfolipid. Fosfolipid merupakan komponen utama membentuk membran yang tersusun atas double layer. Nah, membran lipid tersebut bersifat amfipatik karena memiliki ujung yang bersifat hidrofobik dan ujung lainnya bersifat hidrofilik.
Nah, pada gliserofosfolipid dan beberapa sphingolipid, molekul bagian kepala yang polar berikatan dengan gugus hidrofobik melalui ikatan fosfodiester. Nah, gliserofosfolipid atau fosfogliserida adalah membran lipid yang mengandung dua jenis asam lemak yang membentuk senyawa ester dengan karbon nomor 1 dan 2 pada gliserol. Karbon ketiga pada gliserol terikat dengan gugus fosfor yang memiliki kepolaran tinggi melalui ikatan fosfodiester. Sphingolipid memiliki gugusnya yang mirip dengan gliserofosfolipid, yaitu bagian kepala yang polar dan dua ekor non-polar. Perbedaan sphingolipid dan gliserofosfolipid adalah sphingolipid ini tidak memiliki gliserol, sedangkan sphingolipid juga mengandung molekul sphingosine dan satu molekul asam lemak rantai panjang yang terikat melalui ikatan glikosidik ataupun fosfodiester. Ketika molekul asam lemak terikat dengan gugus amida atau min NH2 pada sphingosine, maka akan membentuk molekul ceramida sphingolipid. Banyak ditemukan dalam membran neuron dan sebagian ditemukan pada membran sel yang fungsinya spesifik. Pada membran darah manusia, jenis karbohidrat yang tersubstitusi pada struktur sphingolipid menentukan golongan darah seseorang. Kemudian yang keempat yaitu hormon steroid. Steroid ini merupakan turunan sterol yang memiliki kandungan kolesterol. Hormon steroid memasuki aliran darah menuju jaringan target. Ketika steroid ini memasuki sel, steroid akan berikatan dengan reseptor protein spesifik pada nukleus, sehingga akan mengubah ekspresi gen dan metabolismenya. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, vitamin. Vitamin merupakan senyawa esensial yang penting bagi tubuh, tetapi tidak dapat disintesis di dalam tubuh sehingga harus diambil lewat makanan yang dikonsumsi. Nah, vitamin D3 atau kolekalsiferol dapat mengkonversi liver dan hati untuk memproduksi enzim 1,25 dihidroksikolekasiferol yang berperan penting dalam regulasi kalsium pada hati dan tulang. Nah, vitamin A atau retinol memiliki fungsi sebagai hormon dan pigmen visual pada mata vertebrata. Vitamin E adalah gabungan senyawa yang disebut dengan tokoferol yang berfungsi sebagai antioksidan. Sedangkan vitamin K bersifat atau berperan aktif pada siklus oksidasi dan reduksi pada formasi protombin, protein esensial pada plasma darah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.